Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Mukafan MPDI selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling. Tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anisha Mahrani, NIM T 2019 1093, kelas PHI A2 2019. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling studi dan karir Profesor Dr. Bimo Walgito. Mari kita sama-sama membahas tentang buku ini. Kita bahas dari bab 1 dulu ya teman-teman. Yang pertama yaitu tentang pengertian bimbingan. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu bimbingan itu sendiri merupakan suatu pertolongan yang menuntun. Nah, hal ini mengandung pengertian bahwa dalam memberikan bimbingan, bila keadaan menuntut, kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu memberikan arahan kepada yang dibimbingnya. Jadi, bimbingan itu juga mengandung makna memberikan bantuan atau pertolongan dengan pengertian bahwa dalam menentukan arah diutamakan kepada yang dibimbingnya. Nah, jadi digarisbawahi bahwa bimbingan ini pertolongan yang menuntun atau memberikan ilmu yang dibimbingnya. Jadi dengan diadakan bimbingan, yang dibimbing itu mungkin lebih mendapatkan ilmu dari yang membimbingnya gitu. Dan bimbingan itu juga dapat diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu. Nah, bimbingan itu bisa dapat diberikan kepada siapa saja teman-teman, yang membutuhkan tanpa memandang umur. Jadi tidak ada batasan ya, meskipun sudah muda atau tua atau maksudnya berumur gitu, itu masih bisa untuk diberikan sebuah yang namanya bimbingan. Nah, sehingga bidang gerak bimbingan tidak hanya terbatas pada anak-anak atau para remaja. Nah, yang barusan saya sebutkan bahwa bimbingan ini itu tidak ada batasan umurnya, tetapi juga dapat mencakup orang dewasa begitu. Nah, bimbingan ini dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan maupun untuk mengatasi sebuah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu di dalam kehidupannya. Jadi bimbingan ini salah satu cara bagi seseorang yang memiliki masalah atau memiliki persoalan-persoalan gitu. Jadi bisa dilakukan bimbingan ini agar mencari jalan keluarnya seperti itu. Nah, jadi dalam proses bimbingan ini adanya kesadaran bahwa sulit untuk memberikan suatu batasan yang dapat diterima secara umum atau universal. Nah, bimbingan adalah yang dikemukakan oleh secara umum, yaitu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan. Nah, itu arti dari bimbingan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengertian konseling. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah paham dengan konseling. Nah, konseling itu sendiri yaitu merupakan salah satu metode dari bimbingan, sehingga pengertian bimbingan lebih luas daripada pengertian konseling gitu. Jadi kesimpulannya adalah konseling ini merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bentuk bimbingan merupakan konseling gitu. Jadi konseling ini merupakan bimbingan. Nah, tapi tidak semua bimbingan itu merupakan konseling. Jadi kalau kalian melakukan konseling itu sudah pasti bimbingan begitu. Nah, tetapi tidak semua bimbingan itu merupakan konseling, seperti itu teman-teman. Nah, pada konseling sudah ada masalah tertentu, yaitu masalah yang ada dihadapi klien. Sedangkan pada bimbingan tidak demikian. Nah, jadi konseling ini dikhususkan jika ada masalah gitu. Nah, kalau bimbingan
itu tidak demikian, tidak jika ada masalah kan bisa bimbingan tentang mata pelajaran, tentang bakat minat mungkin kan. Nah, tapi kalau konseling ini untuk seseorang yang memiliki masalah tertentu seperti itu. Nah, bimbingan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Nah, jadi sebelum kalian nauzubillah ya terkena masalah, kalian harus setidaknya berusaha untuk bimbingan gitu. Jadi kan bimbingan itu sendiri artinya pencegahan itu ya. Nah, hal ini tidak berarti bahwa pada bimbingan sama sekali tidak diperoleh segi kuratif. Sebaliknya, konseling tidak ada segi yang preventif. Nah, dalam konseling juga didapati segi yang preventif, menjaga atau mencegah jangan sampai timbul masalah yang lebih berat gitu. Jadi konseling ini fungsinya bagi seseorang yang memiliki masalah agar masalahnya itu tidak tambah berat, tidak tambah besar gitu masalahnya. Nah, konseling pada dasarnya dilakukan secara individual, yaitu antara konselor dengan klien. Maksudnya adalah secara face to face, secara berdua, maksudnya tertutup gitu. Nah, pada bimbingan tidak demikian halnya. Bimbingan pada umumnya dijalankan secara kelompok. Bisa bimbingan pada mata pelajaran, pada misalnya bakat gitu, bisa dilakukan secara kelompok, itu yang bimbingan. Kalau yang konseling itu tidak bisa dilakukan secara kelompok. Mengapa ya? Itu karena sifat dari konseling itu sendiri itu dilakukan secara individual gitu ya teman-teman, perbedaan antara konseling dan bimbingan. Nah, perlunya bimbingan dan konseling. Nah, mengapa dikatakan perlu? Karena pada kenyataannya bimbingan dan konseling juga diperlukan baik oleh masyarakat yang belum maju maupun masyarakat yang modern. Hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dalam perkembangan bimbingan dan konseling, lebih-lebih dalam masyarakat yang modern, karena persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat modern sangatlah kompleks. Jadi bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan ya bagi masyarakat yang belum maju maupun yang masyarakat yang modern gitu ya. Di sisi lain, manusia perlu mengenal dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Dengan mengenal dirinya, mereka akan dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Walaupun demikian, tidak semua manusia mampu mengenal segala kemampuan dirinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam bimbingan dan konseling. Ya, pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri memiliki aspek, yaitu individu baik psikis maupun sosial. Nah, dengan demikian tidaklah mungkin orang mengisolasi tiap-tiap bagian dengan bagian yang lain. Kalau dibedakan satu dan yang lain, hal tersebut hanya terletak pada titik beratnya. Seperti itu. Nah, secara teoritis memang dapat dibedakan yang adanya bermacam-macam bimbingan dan konseling tersebut. Tetapi secara praktis sangat sulit, dapat dikatakan sangat kecil kemungkinannya untuk memisahkan antara satu dan yang lain. Itu menurut pendapat Bloom dan Balinsky. Seperti itu ya teman-teman. Pertama, yaitu tentang bab bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, pastinya setiap sekolah pasti memiliki yang namanya bimbingan dan konseling. Di mana bimbingan dan konseling itu biasanya tempat untuk sharing dengan guru bimbingan dan konselingnya, seperti itu kan. Kenyataannya membuktikan bahwa para guru atau pembimbing menghadapi berbagai masalah di sekolah, antara lain. Yang pertama, guru
atau membimbing menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan atau persoalan yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, dalam hal ini, anak-anak tersebut mempunyai prestasi belajar yang kurang memuaskan. Para guru atau pembimbing akan menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengajaran. Titik berat masalahnya adalah menyangkut bimbingan belajar atau bimbingan yang menyangkut pendidikan. Nah, mungkin dalam poin pertama ini itu dijelaskan bahwa kurangnya prestasi anak di sekolah seperti itu. Ya, mungkin pendapat saya tentang poin yang pertama ini mungkin kemampuan anak itu mungkin beda-beda. Pasti beda-beda sih sebenarnya ya, karena setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Yang kedua, guru atau pembimbing sering pula menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan melanjutkan studinya. Anak kurang mampu untuk menemukan jurusan yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya. Bila menghadapi hal yang demikian, maka kewajiban dari guru atau pembimbing untuk memberikan jurusan yang setepat-tepatnya bagi anak tersebut. Ya, mungkin anak ini menurut saya lebih sering-seringnya harus diberi motivasi, sebuah motivasi agar semangat dari anak ini itu muncul lagi. Dan ya pastinya peran orang tua sangat dibutuhkan pada bimbingan dan konseling ini sebenarnya. Kemudian contoh tersebut memberikan gambaran bahwa sekalipun bimbingan dan konseling dibicarakan hanya terbatas pada bimbingan dan konseling di sekolah, namun hal itu tidak terbatas pada masalah pendidikan dan pengajaran. Mengapa? Karena juga ada di bidang yang lain. Titik beratnya terletak pada bimbingan dan konseling pada pendidikan dan pengajaran. Sehubungan dengan itu, ada baiknya dikemukakan pula pendapat yang meninjau tentang persoalan masalah yang dihadapi oleh anak. Itu yang barusan. Kita lanjut ke prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang yang sudah tua. Jadi yang tadi kita bahas di bab 1 bahwasanya bimbingan dan konseling ini itu tidak terbatas usianya, maupun masih anak-anak maupun sudah berumur, itu masih bisa melakukan bimbingan dan konseling seperti itu. Yang kedua, tiap aspek dari kepribadian seseorang menentukan tingkah laku orang itu. Dengan demikian, bimbingan yang bertujuan untuk memajukan penyesuaian di individu harus berusaha pula memajukan individu itu dalam semua aspek tadi. Kemudian yang ketiga, usaha bimbingan pada prinsipnya harus menyeluruh ke semua orang, karena semua orang mempunyai berbagai masalah yang butuh pertolongan. Jadi harus semuanya, maksudnya bimbingan itu pasti sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mempunyai masalah, yang membutuhkan pertolongan. Ya, harus bisa menyesuaikan bimbingan apa yang cocok bagi orang yang mempunyai masalah itu. Tuh. Kemudian lanjut, fungsi dari bimbingan ialah menolong orang supaya berani dan dapat memikul tanggung jawab sendiri dalam mengatasi kesukaran yang dialaminya, yang hasilnya dapat berupa kemajuan dari keseluruhan pribadi yang bersangkutan. Nah, jadi menolong orang supaya berani dan dapat memikul tanggung jawab. Jadi ini fungsi dari bimbingan itu sendiri, agar berani menyelesaikan masalahnya dan dituntut untuk bertanggung jawab dalam masalahnya seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bimbingan dan konseling. Harus orang yang memegang bimbingan dan konseling harus mematuhi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, di mana
pembimbing harus benar-benar tahu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan membatasi diri kepada keadaannya atau kewenangannya. Oleh karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang dan tanggung jawab yang bukan wewenang atau tanggung jawabnya. Nah, sangat hati-hati di sini. Pembimbing harus maksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Jadi harus bisa memiliki tujuan yang sangat untuk bisa menyelesaikan masalah yang dibimbingnya, seseorang yang dibimbingnya maksudnya saya. Lanjut, yaitu fungsi pembimbing di sekolah. Yang pertama, mengadakan penelitian atau observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggaraan maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Ini sudah dulu waktu saya SMA, ini sudah pernah saya mengetahui bahwa guru atau pembimbing harus menelitian atau semacam observasi seperti itu. Yang kedua, yaitu berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran atau pendapat, baik kepada kepala sekolah maupun staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Jadi pembimbing ini seperti pencari jalan keluar sebuah masalah di sekolah gitu sih, keren. Jadi sangat berperan penting di sekolah pembimbing ini. Kemudian menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak yang baik, yang bersifat preventif, presertif, maupun yang bersifat korektif atau kuratif. Preventif, kalian pasti baru dengar ya, bagi yang baru dengar mungkin sudah pernah dengar, bagi yang sudah dengar. Yang preventif adalah tujuan menjaga jangan sampai anak-anak mengalami kesulitan dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya bisa mengadakan kelompok belajar sebagai salah satu cara atau teknik belajar yang cukup baik apabila dilaksanakan sebaik-baiknya. Preservatif sekarang. Preservatif adalah usaha untuk menjaga keadaan yang telah baik agar tetap baik. Jangan sampai keadaan yang baik menjadi keadaan yang tidak baik. Preservatif ini yaitu sebuah bagaimana untuk mempertahankan keadaan yang baik seperti itu. Yang terakhir yaitu korektif, yaitu mengadakan konseling kepada anak-anak yang mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan sendiri dan yang membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Jadi pembimbing ini harus tanggap ya menurut saya, karena harus bisa membedakan mana anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran misalnya. Ya, jadi harus tanggap untuk mencari jalan keluar sebuah masalah dalam sekolah seperti itu, khususnya bagi anak-anak. Syarat-syarat untuk seorang pembimbing, yaitu yang pertama, seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas baik dari segi teori maupun segi praktek. Jadi sudah pasti seorang pembimbing itu tidak sembarang orang, maksudnya yang sudah memiliki teori dan tahu praktiknya seperti apa seorang pembimbing itu gitu. Yang kedua, dari segi psikologis, seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa secara psikologis. Jadi harus dewasa juga, harus intinya harus mengesampingkan sebuah emosi seperti itu. Yang ketiga, yaitu seorang pembimbing harus sehat jasmani dan psikisnya. Apabila jasmaninya dan psikis tidak sehat, maka hal itu akan mengganggu dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena pembimbing itu sendiri, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa tugas dari pembimbing itu sendiri memberikan jalan keluar atau memecahkan sebuah masalah, mencari solusi. Nah, bagaimana jika pembimbing itu memiliki psikis dan jasmaninya tidak sehat gitu? Bagaimana bisa untuk mencari jalan keluar jika jasmani dan psikisnya pembimbing itu sendiri tidak sehat gitu? Kan nauzubillah kan ya.
Yang keempat yaitu seorang pembimbing harus mempunyai yang namanya kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak-anak atau individu yang dihadapinya. Jadi seorang pembimbing harus senang dalam melakukan tugasnya, tidak merasa tertekan, tidak merasa mencekam, tidak merasa sebuah cobaan, tapi ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada pembimbingnya itu gitu. Nah, yang terakhir yaitu seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pemecahan persoalan, di mana konseling adapun jika dipandang perlu maka dapat dilakukan adanya perubahan situasi, misalnya dalam memindah kelas, memindah tempat duduk dan lain-lain. Apabila perlu, orang tua atau guru yang bersangkutan dapat diajak bertukar pikiran dan meminta bantuannya dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh anak. Nah, bimbingan dan konseling di buku ini. Tapi sekarang kita membahas tentang penyelenggaraan kelompok belajar, di mana seperti telah dikemukakan oleh Aristoteles, manusia itu merupakan makhluk sosial, sehingga tiap manusia mempunyai keinginan untuk berkelompok dengan teman-teman sosialnya. Nah, sehubungan dengan itu juga Gerungan tahun 1966 mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan manusia itu seperti yang pernah dikatakan oleh Kuipers, dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan utama secara hakiki. Nah, selain mempunyai dasar pedagogis, penyelenggaraan kelompok belajar juga mempunyai dasar psikologi sesuai dengan sifat hakiki anak. Kelompok belajar juga dapat menumpuk rasa kegotong royongan dari si anak, dan sifat ini merupakan sifat asli dari bangsa Indonesia, yaitu bersifat gotong royong, saling tolong menolong satu sama lain, tidak membenci satu sama lain, rukun terhadap lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, tujuan dari kelompok belajar itu sendiri adalah yang pertama, membiasakan anak bergaul dengan teman-temannya, bagaimana mengemukakan pendapat dan menerima pendapat dari teman lain. Jadi sudah dibiasakan dari kecil bahwasanya menghargai orang itu sangat perlu. Contoh kecilnya adalah kita harus menghargai pendapat orang, dimana orang itu pasti memiliki perasaan dan kita harus menghargainya, dan harus bisa menerimanya meskipun pendapat kita sendiri itu tidak didengarkan oleh orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu belajar secara kelompok turut pula merealisasikan tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berkelompok, yang tiap-tiap manusia mempunyai keinginan untuk berkelompok, sehingga turut pula merealisasikan tujuan pendidikan dan pengajaran, seperti itu. Yang ketiga yaitu belajar mengatasi kesulitan secara bersama-sama, terutama dalam hal pelajaran. Jadi di selain untuk gotong royong, kita harus sama-sama memikirkan jalan keluar tentang mengatasi kesulitan secara bersama-sama, terutama dalam hal pelajaran. Jadi mencari jalan keluarnya, mencari solusinya, seperti itu, tentang kesulitan dalam hal pelajaran. Intinya itu sharing satu sama lain, seperti itu. Yang keempat yaitu belajar hidup bersama agar nantinya tidak canggung di dalam masyarakat yang lebih luas. Jadi sudah dilatih mentalnya dari awalnya mungkin dari sekelompok kecil, dari teman sekelas, mungkin nanti pada saat dia terjun kepada masyarakat, dia sudah tidak gugup lagi, sudah tidak yang namanya demam panggung lagi, dia bisa menguasai semua audiens yang ada di depannya, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu menumpuk rasa kegotong royongan yang merupakan sifat dari bangsa Indonesia. Nah,
Jadi Indonesia itu harus dituntut untuk, bukan tuntut ya, lebih baik, alangkah baiknya jika memiliki rasa kegotong royongan, saling bantu satu sama lain, kemudian tidak iri, tidak dengki dengan sekitarnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang diskusi kelompok. Pasti kelompok belajar memiliki yang namanya diskusi kelompok, yaitu diperlukan adanya seorang anak yang memimpin diskusi. Jadi sebuah diskusi itu harus ada salah satu yang memimpin diskusi kelompoknya itu sendiri untuk mengatur jalannya diskusi. Ada ketua kelompok, ada pemilihan kelompok, ada usaha-usaha perbaikan. Nah, kesimpulannya adalah dalam hal belajar bersama, hubungan sosial para siswa menunjukkan bahwa siswa putra dan siswa putri itu harus saling gotong royong, harus saling bantu satu sama lain, itu. Penyelenggaraan bimbingan karir, dimana pengertian dari bimbingan karir itu sendiri, karir itu adalah sebuah pekerjaan atau bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, maksud saya, maaf. Seseorang akan bekerja dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan apabila apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keahliannya, dengan keadaan dirinya, kemampuannya dan minatnya. Nah, sebaliknya, apabila seseorang itu bekerja tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya atau tidak sesuai dengan apa bidangnya, maka bisa jadi seseorang itu kurang senang atau kurang tekun dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, agar seseorang dapat bekerja dengan baik, senang dan tekun, diperlukan adanya kesesuaian tuntutan dari pekerjaan atau jabatan itu dengan apa yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Untuk mengarah ke hal tersebut, diperlukan bimbingan secara baik, dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dari bimbingan karir. Nah, itulah yang dinamakan tugas bimbingan karir itu sendiri. Nah, adapun tujuan bimbingan karir, yang pertama yaitu dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Jadi dalam yang saya tanggapi dari poin pertama, yaitu bisa yang namanya menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi membantu yang dibimbing itu untuk mengenali dirinya sendiri dalam membimbing dirinya sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Pasti akan membantu atau memahami nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Maksudnya adalah membantu yang dibimbing itu untuk memahami apa aja sih yang ada di dalam dirinya dan yang ada di masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, ini biasanya yang sering orang-orang itu masih belum tahu apa sih potensi yang dimiliki dirinya sendiri, seperti itu. Nah, jadi salah satu tujuan dari bimbingan karir itu sendiri untuk mengetahui atau membantu mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, yang keempat yaitu menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dari faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, ini mencari titik salahnya yang pada yang dibimbing dan menemukan solusinya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi atau sesuai. Nah, jadi tujuan salah satunya bimbingan karir itu menentukan karir yang sesuai dengan kehidupannya, yang sesuai dengan bidangnya, yang sesuai dengan keahliannya, yang sesuai dengan minatnya, seperti itu. Jadi
bisa mendapatkan efek senang bekerja pada yang dibimbing itu gitu. Nah, adapun fungsi bimbingan karir yaitu fungsi dari bimbingan karir ini yaitu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk mencari pekerjaan karena suatu sebab tidak melanjutkan sekolahnya. Dengan demikian, jelaslah manfaat bimbingan karir ini pada pembahasan education guidance and vocational guidance. Masalahnya pekerjaan pada tingkatan SMP mulai tampak sehingga perlu adanya vocational guidance seperti itu. Nah, kemudian ada kasus siswa SMA merupakan angkatan kerja yang potensial. Mereka lah yang akan menentukan bagaimana keadaan negara yang akan datang. Mereka merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan. Nah, oleh karena itu diperlukan persiapan. Yang namanya persiapan itu sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan serta menyiapkan dengan baik pekerjaan atau jabatan-jabatan yang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Seperti itu. Nah, lanjut yaitu penyelenggaraan bimbingan karir. Yang pertama adalah bimbingan karir dilaksanakan dengan cara disusun dalam suatu paket tertentu, yaitu paket bimbingan karir. Nah, ini mungkin dilakukan dengan orang-orang yang pihak yang berwenang seperti Departemen Pendidikan Kebudayaan dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan bimbingan karir dilakukan secara instruksional. Nah, maksudnya adalah bimbingan karir tidak dilaksanakan secara khusus, tapi dipadukan dengan kegiatan belajar mengajar, kemudian dilakukan secara dalam pembelajaran seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu, setiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat penyampaian pelajaran yang berhubungan dengan karir tertentu. Nah, pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk dilaksanakan, mengingat bahwa untuk itu saja guru harus mengenal berbagai karir yang ada dengan baik, selain waktu untuk memberikan pelajaran pokok yang menjadi tanggung jawabnya itu. Nah, yang ketiga yaitu bimbingan karir dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit. Kemudian kegiatan bimbingan karir dilaksanakan pada hari tertentu yang disebut hari karir atau karir day namanya. Nah, yang terakhir yaitu karya wisata, karir yang diprogram oleh sekolah. Nah, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga menjadikan ilmu yang saya jelaskan tadi menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.